Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk tugas mata kuliah bimbingan Islam yang dibimbing oleh dosen Nihna atau Arus Balia MPD. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirannya yang telah memberikan rahmat hidayahnya serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas presentasi ini. Yang mana saya di sini akan menyampaikan presentasi yang berjudul Subjek dan Objek Bimbingan Konseling Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami berusaha untuk menggali berbagai konsep serta praktek bimbingan konseling yang terkandung dalam ajaran Islam. Kami juga berusaha untuk mengaitkan pemahaman ini dengan realitas kehidupan kontemporer, di mana tantangan dan masalah yang dihadapi manusia semakin kompleks. Kami ingin menyampaikan penghargaan yang sangat tulus kepada segenap pembimbing yang berada di Universitas Al-Falah As-Sunniyah Pencong. Kami semoga presentasi yang dapat kami sampaikan ini memberikan manfaat serta menjadi kontribusi meskipun kecil dalam hal wawasan tentang bimbingan konseling Islam. Akhir kata kami menyadari bahwa kesempurnaan itu tetap milik Allah dan kekurangan itu pasti berasal dari diri kami sendiri. Baiklah, kita mulai. Presentasi ini diawali atau didahului tentang konsep bagaimana penciptaan manusia sebagai subjek dan objek dalam bimbingan konseling Islam. Dua, siapa yang menjadi subjek dalam bimbingan konseling Islam tersebut. Tiga, siapa yang menjadi objek dalam bimbingan konseling Islam. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, penciptaan manusia sebagai subjek dan objek bimbingan konseling Islam menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab menunjukkan ada 3 kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut manusia, yaitu yang pertama kata basor. Dalam Al-Quran kata basor lebih cenderung digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan aspek fisik yang tampak secara umum. Dan dalam beberapa kasus istilah basor juga digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek psikis seperti kebutuhan, batas-batas kemampuan indera, aktivitas belajar, dan tahap-tahap perkembangan manusia. Dengan kata lain, basor lebih banyak menggambarkan persamaan yang ada pada manusia, baik dari aspek fisik maupun psikis. Kemudian kata yang kedua itu insan. Menurut Mansur, berasal dari kata insian yang berarti manusia. Sedangkan menurut Quraisy Shihab, istilah insan terambil dari kata uns yang berarti jinak, harmonis, serta tampak. Jinaknya manusia ini lebih tampak manakala dibandingkan dengan binatang seperti harimau, serigala, ular, dan binatang lainnya. Kata insan di dalam Al-Quran digunakan untuk menunjuk sosok manusia dengan seluruh totalitasnya, yaitu jiwa dan raganya, menggambarkan perbedaan-perbedaan dalam aspek kerohanian,
dalam aspek keimanan dan juga akhlak. Dengan kata lain, insan di samping digunakan untuk menunjuk manusia secara utuh, juga menggambar perbedaan antara seseorang dengan yang lain. Lalu kemudian kata yang ketiga, menurut Ibnu Mansur, berkaitan dengan keturunan, yakni kata zuriyah, juga berkaitan dengan sesuatu yang jatuh, yakni yang dimaksud jatuh tersebut anak dari orang tua, jatuh dari orang tua, yakni anak. Bila kata tersebut dikaitkan dengan Adam, maka kita berkaitan dengan keturunan dari mana seseorang berasal dan sifat-sifat yang bawaannya itu sudah ada sejak manusia pada mulainya tidak ada, kemudian adanya manusia itu bukan ada dengan sendirinya, tiba-tiba muncul di permukaan, tetapi ada yang mengadakan. Yang mengadakan atau yang menciptakan manusia adalah Allah. Sebagaimana spekulasi yang sudah kita ketahui, Allah yang menciptakan manusia dengan segala kelengkapan yang ada. Kemudian pembahasan yang kedua, kita sudah memasuki tentang subjek dalam bimbingan konseling Islam. Pada dasarnya yang menjadi subjek dalam bimbingan konseling Islam adalah manusia itu sendiri. Namun hal ini menjadi subjek bimbingan konseling Islam adalah atau disebut dengan konselor. Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konsultasi. Konselor juga menjalankan peranannya bertindak sebagai fasilitator untuk klien. Selain itu, konselor juga bertindak sebagai penasehat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Tentu saja dalam melakukan proses konseling, seorang konselor harus dapat menerima keadaan klien apa adanya. Konselor juga harus dapat menciptakan suasana yang kondusif saat proses konseling terjadi. Menurut Carl Rogers, konselor memiliki karakteristik, diantaranya yang pertama congruation. Menurut Rogers, seorang konselor harus terintegrasi dan kongruen. Pengertiannya adalah seorang konselor terlebih dahulu harus memahami dirinya sendiri antara pikiran, perasaan, serta pengalaman yang serasi. Konselor harus benar-benar menjadi dirinya tanpa menutup-nutupi kekurangan yang ada padanya. Kemudian yang kedua, unconditional positive rating. Konselor harus dapat menerima atau respect kepada klien walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Menurut Rogers, setiap manusia memiliki tendensi yang mengaktualisasikan atau diterimanya diri dia itu ke arah yang lebih baik. Untuk itulah konselor harus memberikan kepercayaan kepada klien untuk mengembangkan dirinya. Situasi konseling yang harus menciptakan hubungan kasih sayang yang mendatangkan efek konstruktif pada si diri klien tersebut, sehingga klien memiliki kemampuan dalam memberi dan menerima hasil dari konseling tersebut. Kemudian yang ketiga, rasa empati. Empati di sini maksudnya adalah memahami orang lain dari sudut kerangka berpikirnya. Selain itu, empati yang dirasakan juga harus ditunjukkan. Konselor harus dapat memikirkan nilai-nilainya sendiri, tetapi juga boleh ikut terlarut dalam nilai-nilai si klien.
Roger mengartikan empati sebagai kemampuan yang dapat merasakan dunia klien tanpa kehilangan kesadaran dirinya, kesadaran si konselor tersebut. Ia menyebut komponen yang terdapat dalam empati meliputi penghargaan positif, rasa hormat, kemudian kehangatan, keharmonisan, konkret, kesiapan atau kesegaran, konfrontasi, dan keaslian. Selain karakteristik yang disebutkan tadi, seorang konselor yang berperan sebagai pembantu bagi klien harus memiliki karakteristik yang positif untuk menjamin keefektifan dalam memberi penanganan. Dalam hal ini itu terbagi menjadi dua aspek, yakni keahlian dan keterampilan. Yang pertama keahlian dan keterampilan, yang kedua itu kepribadian si konselor. Lalu mari kita lanjut ke pembahasan yang ketiga atau pokok masalah yang ketiga, yakni objek bimbingan konseling Islam. Bila konselor adalah subjek bimbingan konseling Islam, maka yang berperan sebagai objek bimbingan konseling Islam itu disebut klien, di mana klien adalah pihak yang dibantu dalam menghadapi masalah. William mendefinisikan klien dalam setiap individu yang diberikan bantuan profesional oleh seorang konselor atas permintaan dirinya atau orang lain. Sedangkan menurut Roger, klien adalah individu yang datang kepada si konselor dalam keadaan cemas dan tidak mengonvensi. Klien juga memiliki karakteristik, diantaranya klien sukarela, yakni klien yang datang kepada konselor atas kesadaran dirinya sendiri karena memiliki maksud dan tujuan tertentu. Hal ini dapat berupa keinginan untuk memperoleh informasi, mencari penjelasan tentang masalah, dan lain-lain. Jenis klien yang kedua yakni klien terpaksa. Klien terpaksa adalah klien yang datang pada si konselor bukan atas kemauannya sendiri, namun atas dorongan teman atau keluarga, bahkan juga dorongan dari komunitasnya. Pembagian yang ketiga yakni klien agent. Klien yang enggan, yakni klien yang datang pada konselor bukan untuk dibantu menyelesaikan masalahnya, melainkan hanya senang untuk berbincang-bincang dengan si konselor. Ada juga klien enggan yang hanya diam karena tidak suka dibantu masalahnya. Upaya yang dapat dilakukan menghadapi klien enggan itu, yang pertama menyadarkan kekeliruannya, yang kedua itu memberikan kesempatan agar si klien mau untuk dibimbing, kemudian ajak berbicara atau manipulatif dalam ilmu komunikasi. Kemudian macam klien yang keempat yakni klien yang menentang. Klien yang menentang merupakan kelanjutan dari klien yang terpaksa. Dia memiliki masalah yang cukup serius, namun dia menentang untuk mengkonsultasikan masalahnya tersebut. Baiklah, mungkin hanya sampai di situ untuk pembahasan subjek dan objek dalam bimbingan konseling Islam. Kami lanjutkan untuk kesimpulannya. Kesimpulan yang sudah saya jelaskan dari tadi itu merujuk pada perkataan Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang mana kata manusia yang terdiri dari insan, basor, dan zuriyah
itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, yang mana Allah menciptakan manusia dengan air dan kemudian berproses dan jadilah manusia itu sendiri. Tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai khalifah yang ada di muka bumi. Konselor bimbingan Islam itu memiliki beberapa karakteristik, antara lain seseorang yang sudah mendalami suatu aspek kehidupan dan mendapat keahlian khusus di bidangnya, dan juga seseorang yang memiliki pemahaman ajaran agama yang memadai, seseorang yang cara hidupnya layak diteladani, seseorang yang punya keinginan kuat dan ikhlas untuk membantu orang lain, seseorang yang bisa memegang rahasia orang lain, seseorang yang menyadari berbagai kelemahan pribadinya dan tidak enggan meminta bantuan pada ahlinya, seseorang yang tidak mudah putus asa, seseorang muslim atau muslimah yang secara terus-menerus berusaha memperkuat iman, ketakwaan, dan berusaha menjadi insan yang suci hatinya. Klien atau objek dalam bimbingan Islam itu juga mempunyai jenisnya tersendiri. Jenis klien tersebut antara lain klien sukarela, klien terpaksa, klien yang enggan, klien yang menentang, dan klien yang krisis. Baiklah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang subjek dan objek bimbingan konseling Islam. Kritik dan saran yang membangun itu lebih kami butuhkan daripada persetujuan yang hanya bersifat semu saja. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya sampai di sini presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.